Assalamualaikum Sobat Islam. Mulai dipiralkan kembali nama Gus Samsudin Jadab yang akhir-akhir ini menuai komentar beragam dari berbagai spiritual dan para tokoh besar Islam. Berbagai media, YouTuber hingga pencari berita lain turut hadir mengabarkan sepak terjang Gus Samsudin yang akhir-akhir ini dikabarkan gila dengan berbagai alasan yang cukup menuai kontroversi hingga mengundang komentar rival abadi pesulap merah Marsera Dipal yang mengatakan hal terkait kondisi Gus Samsudin saat ini. Sebagian mengatakan Gus Samsudin gila karena sebuah tingkatan keilmuan yang didalami dan yang diingat hanya Allah semata hingga lupa segala bentuk dan ucapan kehidupan dunia. Namun sebagian lagi menyampaikan bahwa semua yang dilakukan Gus Samsudin murni hanya konten semata untuk tujuan edukasi dengan akting yang luar biasa mendalami peran gilanya tersebut. Ramainya ragam komentar yang membahas sosok, situasi, dan kondisi terkini seorang Gus Samsudin hingga Ustadz Abdul Somad membeberkan terkait hal yang sama yang dilakukan seorang Gus Samsudin tersebut. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Lunggu ya. Ayo, inilah sosok Gus Samsudin yang kini dikabarkan dan diberitakan gila oleh channel resmi Padepokan Werjat Sejati hingga dilanjutkan berbagai media lain yang meneruskan sepak terjang Gus Samsudin saat ini. Sosok yang beberapa waktu lalu viral hingga menggemparkan jagat media sosial usai kedatangan pesulap merah untuk membuktikan kebenaran pengobatan hingga aksi berantas dukun yang dihadirkan Gus Samsudin dan tim Padepokan pada waktu tersebut. Dan kini Marsera Dipal menyampaikan bahwa Gus Samsudin gila hanya konten sebab tak ingin diproses hukum karena dirinya juga akan melaporkan Gus Samsudin ditambah pelaporan lain terkait dirinya seperti halnya yang baru-baru ini di mana Gus Samsudin berseteru dengan pihak RT setempat yang juga dilaporkan ke pihak berwajib walau Gus Samsudin sudah meminta maaf atas kisruhnya tersebut. Namun bagi pendukung setia Gus Samsudin bahwa semua yang dilakukan Gus Udin tersebut adalah tingkatan sebuah keilmuan yang menggambarkan derajat tinggi dari kecintaannya kepada Yang Maha Kuasa. Dan kalau melihat tingkat sebuah keilmuan yang dimaksud, inilah ungkapan dari Ustadz Abdul Somad yang menerangkan dengan tujuan pencerahan untuk kita semua. Al-basharu qaulul bashari yu'malu wa yutraku. Ucapan manusia ada yang bisa dipakai, ada yang tak bisa dipakai. Kalau bisa dipakai, pakailah. Kalau tak bisa dipakai, tinggalkanlah. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang ada di kubur ini. Itu ungkapan Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, menunjuk makam Nabi. Kalau ada cakap Abdul Somad, bisa dipakai, pakai. Tak bisa dipakai, campakkan. Tapi ucapan Muhammad SAW mutlak wajib dipakai. Bagaimana ente tahu dia wali majzub? Wali nyeleneh, kata orang Jawa, aneh-aneh. Apakah orang yang aneh itu bisa dikatakan wali? Kaedah dalam wali, la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali juga. Dari mana orang tahu dia wali? Wartawan yang ngomong. Itu wali itu. Wali. 1000 orang mengatakan wali. Tidak, wali kata Allah, tidak. Maka jangan mengawang-awang. Wali itu kata siapa dia wali? Rekom dan siapa dia wali? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali juga yang memberitahu. Dalam kitab Al-Lumah karya Imam At-Tusi, Saraj At-Tusi, kitab tasawuf ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Ayo kita ke rumah wali Allah, kata si Syekh, diajaknya murid-muridnya. Ayo kita ke tempat wali Allah. Ayo, ramailah murid-muridnya mau menengok wali Allah. Wali Allah tadi duduk dalam masjid.
Inilah dia wali Allah yang mau kita tengok. Lalu si wali Allah tadi meludah dalam masjid. Maka saat itu juga Syekh mengatakan, ayo kita tegak, kita tinggalkan dia. Dia bukan wali Allah, dia wali setan. Kenapa begitu Syekh? Karena dia meludah dalam masjid bertentangan dengan syariat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma', bisa berjalan di atas air, yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, la taghtar, jangan kau tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya. Jangan terpukau karena dianggap wali Allah. Jangan terpukau karena dia adalah profesor, doktor, insinyur, kiai, haji, buya. Jangan terpukau karena dia terkenal di YouTube, fanpage, Twitter, BBM, WhatsApp. Tapi pandanglah istiqomahnya sholat berjamaah. Pandangnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau sesuai dengan Quran dan Sunnah, ku ikuti. Tapi kalau tidak, ku tinggalkan. Ada rule of the game, ada aturan. Jangan taklid fanatik buta. Di sini Ustadz Abdul Somad atau Uwas bukan membahas Gus Samsudin, tetapi beliau menyampaikan secara umum terkait hal yang mungkin sama dengan apa yang dimaksudkan dalam sebuah keilmuan tersebut. Semoga apa yang dihadirkan terkait Gus Samsudin ini kita bisa melihat dengan hati, membuka mata selebar-lebarnya, dan memberi perhatian khusus untuk peduli dan mengerti terkait hal yang disajikan. Dan kita harusnya bisa menyimpulkan bahwa apa yang dihadirkan Gus Samsudin tersebut faktanya gila karena sebuah keilmuan, atau gila-gilaan untuk kebutuhan konten dengan akting yang luar biasa, menjiwai dan keren. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.